38 tahun, Indonesia telah kalahkan China buat kali pertama. Dan akhirnya memenuhi impian yang aku yakin ada pada ratusan ribuan. Kemenangan timnas Indonesia atas Cina menunjukkan kehebatan dan kematangan skuad Garuda saat ini. Bahkan, warga dari negara tetangga menyebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara, tim terkuat di kawasan ASEAN. Indonesia selalu berhasil menghadirkan kebanggaan bagi para pendukungnya. Tren positif ini pun mulai diikuti oleh Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya. Meski begitu, sebagian netizen dari negara tetangga tak terima dan meremehkan kemenangan Indonesia yang diraih lewat penalti. Namun tetap saja, timnas Indonesia kini menjadi panutan dan inspirasi baru bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Negara aku tak diajak main di pusingan keempat Piala Dunia. Kenapa ramai fan Indonesia bangga kalahkan China? Selepas 38 tahun, Indonesia telah kalahkan China buat kali pertama. Sebelum ini, Indonesia dan juga China bertemu banyak kali tetapi keputusan seri dan juga kalah. And bukan itu saja, buat kali pertama, Indonesia layak ke putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia. Putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia bukan mudah bagi Indonesia tetapi saya yakin Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia. Jujurnya, kalau timnas Indonesia dapat layak ke Piala Dunia, negara-negara ASEAN yang lain memang tentu rasa happy and mereka boleh mencontohi jejak langkah timnas Indonesia. Prospek and tahniah kepada timnas Indonesia. Saya harap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Yes, tebakan abang betul. Indonesia menang China 1-0. Apa benda ni weh? Maaf ya guys, video ni lewat pasal semalam capek banget sampai ketiduran senyum lebar. Jujur aja, dari semua pengalaman abang nonton bola langsung, pertandingan Indonesia versus China di GBK malam tadi paling luar biasa. Dari awal entry di luar stadium baring ribuan fans Garuda sampai nonton pertandingan selesai. Yang bikin luar biasa tu, fans Indonesia semangat mereka hingga ada duanya. Sampai gue sendiri jadi emotional. Respect. Sekarang abang ngerti kenapa pemain timnas selalu main sepenuh hati. Dari segi permainan, Indonesia memang lebih dominan dari China dan beberapa pemain yang menonjol. JIZ seperti biasa kelas, menguasai lini pertahanan dengan baik. Justin Hubner menurut gue adalah man of the match. Defense-nya rapi banget dan dia sering cari kesempatan buat pass bola ke depan untuk menyerang. Joey Pelekusi melakukan tugas destroyer di area lini tengah dengan sangat baik. Kemarin adalah pertama kalinya gue melihat Iggy Maulana dan Beckham Putra bermain. Bagus sih. Kedua-dua memberi impact positif untuk game semalam. Ole Romane 3 pertandingan 3 gol. Ini baru bisa dipanggil striker. Abang enjoy banget lihat dia main. Memang pemain yang berkualitas. Tapi ada satu benda abang nak claim. Emil, clean sheet tomorrow Emil. Perfect debut, clean sheet tomorrow. Clean sheet for timnas tomorrow Emil. Okay, thank you Emil, thank you. Clean sheet. Kalau esok clean sheet kamu belanja saya makan nasi padang. Gimana geng? Siapa yang nak belanja abang? Komentar kat sini. By the way, Beckham Putra ni dia ada superstardom level yang gila dekat Bandung sebab he's a local boy, datang daripada komuniti setempat, membesar sebagai bobotoh, menjadi peminat Persib sejak muda lagi dan akhirnya memenuhi impian yang aku yakin ada pada ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan bobotoh di seluruh Indonesia dan luar Indonesia, impian untuk beraksi buat Persib. Ramai boleh mengimpikan perkara tersebut tetapi tak ramai yang boleh merealisasikan impian itu. Beckham Putra merealisasikan impian itu. Dan kini dia menjadi antara bintang paling penting buat Persib. Last season dia struggle sikit dengan form, Boyan pun ada kritik dia. But this year he has improved so much dan menjadi seorang pemain yang sangat konsisten. Even in the game yang kita tonton dia menentang Persis Solo final league game pun, kita boleh nampak just how good Beckham Putra is. Raw, potential, ada element of fearlessness. Dia mengingatkan aku sedikit kepada Faizal Halim punya corak permainan itu. Main bola tanpa ada struktur dan tanpa ada rasa. Salah satu media Malaysia, OneFootball.my, nyinyir lagi dengan mengatakan kemenangan timnas Indonesia melawan Cina hanya modal penalti. Aduh, ini media satu ini ada masalah apa sih? Apa mereka lupa negara mereka sendiri kalah 3-0? Terbantai pula.
Inilah definisi iri tanda tak mampu. Dan kalian bisa lihat pagi ini dari story IG-nya onefootball.my dengan membuat postingan story modal penalti. Sekarang gini ya, mau modal penalti atau modal apapun lah itu, yang terpenting timnas Indonesia menang bos, dan masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Dan rank FIFA timnas Indonesia dengan timnas Malaysia kini itu berada sangat jauh, dimana kita resmi naik ke peringkat 117 dunia setelah mengalahkan Cina semalam. Jadi seharusnya yang dinyinyirin oleh media Malaysia ini bukan timnas Indonesia, tapi negara mereka sendiri yang masih tetap terbantai meskipun udah memakai pemain La Liga yang resmi bergabung dengan timnas Malaysia. Jadi nggak usah nyinggung-nyinggung King Indo deh, karena kita udah beda kelas. Guys, kata netizen Malaysia, Konoha full Belanda, satu aja habis beras je. Coba lihat pemain timnas mereka. Ini bukan lagi keturunan ya guys ya, tapi ini benar-benar naturalisasi. Naturalisasi tanpa darah dan keturunan. Jadi Dek Malai, kalau mau berucap lihat-lihat dulu ya, lihat kondisi dan situasinya. Ini coba bayangkan. Orang lagi liburan di Malaysia malah ditawarin masuk timnas Malaysia ya guys ya. Kocak. Aduh, susah nih sama Dek Malai satu ini ya. Yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je, sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So, sekali lagi, Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Semalam kecoh pula persoalan adakah pemain-pemain baru Harimau Malaya ni berketurunan Malaysia. Tapi persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Saya faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ni. Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain waris terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak Erick Thohir akan keluarkan satu statement. Dia akan cakaplah player ni asal daripada mana, keturunan mana. Balik kepada skuad kebangsaan kita, mengenali TMJ. Beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement siap dengan hashtag mereka tak biasa. Bagi pendapat korang, adakah kehadiran pemain-pemain ni akan bagi impak kepada pemain tempatan? Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Wow. Keyakinan tapi insya Allah siapa tahu Prabowo luar biasa. Kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Hah? Timnas Indonesia kini menjadi panutan di Asia Tenggara, meskipun masih ada sebagian yang merasa tidak senang. Teman-teman semua, abaikan saja sindiran yang dikeluarkan oleh beberapa media, yaitu ya biasalah mereka mencari perhatian dari kita ya teman-teman semua. Dan kita bersyukur bahwa negara kita berhasil menorehkan prestasi sejauh ini. Itu sebuah kebanggaan buat kita. Terlepas negara lain mau suka dan tidak, itu persetan. Yang penting kita di dalam negeri ikut bangga dan ikut senang dengan langkah yang diberikan oleh timnas Indonesia kepada kita semua. Nah teman-teman semua, kita doakan sesuai apa yang diberitakan oleh Pak Prabowo, bahwa kita harus berharap timnas Indonesia bisa memberikan kontribusi yang besar dan bisa mengalahkan Jepang. Karena poin yang kita kumpulkan, selain kita akan mengoleksi 15 poin, tapi poin yang kita akan kumpulkan untuk peringkat FIFA itu sangat luar biasa besar sekali. Sekitar 21-an poin teman-teman semua. Dan itu sangat penting sekali buat teman-teman. Buat peringkat timnas kita di FIFA ya teman-teman semua. Dan ya, kita berharap bahwa perjuangan timnas Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia dan nama Indonesia makin
dibicarakan di kancah internasional. So, tetap dukung timnas Indonesia. Peace.